Ahlussunnah wal Jamaah ini lahir dibangun sebagai wahana untuk mempersatukan semua di lingkungan umat Islam ini. Kita tahu bahwa dulu ada Jabariyah, Qadariyah, ada Mujassimah, ada Karomiyah, ada begitu banyak kelompok-kelompok di lingkungan umat Islam. Dan kemudian imam kita, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, membangun wawasan Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk mempersatukan semuanya. Dan memang itulah yang terjadi, sehingga lahir peradaban-peradaban besar di atas fondasi Ahlussunnah wal Jamaah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Vasco Suhaimi. Terima kasih atas kehadirannya, dukungannya, dan kerjasamanya dengan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat ini. Yang mulia Rois Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Kiai Khazin Adnan, yang saya hormati Khatib Am, Kiai Ahmad Said Asrori, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini boleh kiai, boleh tidak, terserah dia, Saifullah Yusuf, sekaligus Menteri Sosial, dan jajaran PBNU yang hadir bersama kita hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni, ada Wakil Sekjen, ini jelas bukan Kiai, Sulaiman Tanjung, dan ada lagi ini Wakil Bendara Umum PBNU Pak Aswadi Rahman. Yang saya hormati Pak Kapolda. Saya agak tergoda untuk menyebut Kiai ini karena tadi sudah mendalil dengan fasih, membacakan ayat Quran dengan fasih ini Pak Gatot. Dan saya nggak heran karena tadi saya sudah tanya, ternyata beliau ini dulu asalnya itu bertetangga dengan Pondok Pesantren Al Munawir Yogyakarta gitu. Jadi kami pernah bertetangga lama dulu, dekat sekali dengan pesantren. Yang saya hormati para pejabat Forkompinda dan jajaran pejabat lain di Sumatera Barat ini, ada Pak Kabinda, ada perwakilan dari TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat, ya. Ada juga tamu-tamu dari ormas-ormas Islam yang lain, ada pimpinan DPR, ada bupati-bupati yang NU, Masya Allah. Yang saya hormati dan saya cintai jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Sumatera Barat yang telah hadir bersama kita semuanya dari 19 pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Sumatera Barat. Yang saya cintai para perwakilan dari badan-badan otonom Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat. Alhamdulillah, saya sebetulnya mengikuti dengan cukup dekat perkembangan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat ini. Jauh sebelum muktamar di Lampung, saya sudah datang ke sini atas fasilitas dari Kiai Khazin Adnan di pesantren beliau di Dharmasraya sana. Dan saya juga sudah bertemu dengan cabang-cabang sejak itu berapa kali. Saya melihat bagaimana perkembangannya, dan alhamdulillah apa yang dikatakan oleh Pak Ganefri tentang perkembangan Sumatera Barat ini, saya kira sesuai dengan kenyataan bahwa Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat ini berkembang dengan sangat baik, sangat pesat. Ini kebahagiaan tersendiri bagi saya
Karena apa yang sekarang kita lihat dari hasil agenda konsolidasi Nahdlatul Ulama ini, sebelumnya semula pada saat menjelang muktamar itu saya perkirakan akan butuh waktu 5-7 tahun untuk mencapainya. Dan secara sangat mengagumkan, ternyata semua itu bisa kita capai hanya dalam waktu 3 tahun ini saja. Dan insyaallah alhamdulillah ke depan, apalagi tadi ada Pak Kapolda yang sudah siap dengan semangat untuk konsolidasi kerjasama bersama NU. Pak Wakil Gubernur juga telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja bersama dengan NU di Sumatera Barat ini. Masya Allah, saya yakin ke depan hasil-hasil dari akselerasi konsolidasi kita ini akan lebih nyata kita rasakan, terutama menyangkut khidmah-khidmah yang kita sediakan untuk warga. Saya senang di sini pada pelantikan kali ini dibuat tagline khidmah memperkokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah Profesor Ganefri ini juga telah membangun pemikiran filosofis tentang tagline ini. Tapi saya kira ini perlu dijelaskan. Pertama, apa itu sebetulnya khidmah? Khidmah itu adalah jasa yang diberikan tanpa mengharapkan imbal balik, itu khidmah. Jadi apapun yang kita lakukan, jasa yang kita berikan kepada sesama tanpa meminta, apalagi meminta, mengharapkan imbal balik, itulah khidmah. Nah, mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya kira kita memerlukan penjelasan yang lebih dalam. Selama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih banyak dipahami sebagai formula-formula ilmu kalam tentang argumentasi-argumentasi akidah dan sebagainya. Tapi ada sisi yang sangat penting juga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang perlu kita pahami, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir, dibangun sebagai wahana untuk mempersatukan semua di lingkungan umat Islam ini. Kita tahu bahwa dulu ada Jabariyah, Qadariyah, ada Mujassimah, ada Karomiyah, ada begitu banyak kelompok-kelompok di lingkungan umat Islam. Dan kemudian imam kita, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membangun wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk mempersatukan semuanya. Dan memang itulah yang terjadi, sehingga lahir peradaban-peradaban besar di atas fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak hanya terkait dengan wawasan tentang kalam, tentang argumentasi-argumentasi akidah, tidak hanya terkait dengan madhab-madhab fikih, kita perlu memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai semangat bersatu bersama dengan semua kelompok masyarakat yang ada. Relevan dengan ini, saya ingin sampaikan di sini satu ajaran yang saya terima dari guru saya, Allahyarham Kiai Maimun Zubair. Beliau menekankan dan menyerukan agar Nahdlatul Ulama ini bekerja sekuat-kuatnya untuk ikut membangun kemakmuran, kemaslahatan, kesejahteraan Indonesia dengan cara
menyediakan dirinya untuk khidmah pada semua tanpa kecuali. Dalam bahasa beliau, Indonesia ini bisa makmur segera apabila Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh menjadi nasional. Artinya Nahdlatul Ulama menyediakan khidmahnya untuk seluruh segenap warga bangsa ini tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun. Pada saat itulah Nahdlatul Ulama ini bisa hadir sebagai kekuatan yang sungguh-sungguh menopang perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya ingin titipkan pesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang sudah dilantik ini, ya. Anda semua telah dilantik dengan baiat yang berat sekali. Baiat atas sam'an wa ta'atan, ala sam'i wa ta'ah bil jihad. Ini saya minta untuk jangan sampai sedetik pun lupa, hilang dari pikiran dan hati Anda semua, bahwa Anda semua telah berbaiat untuk berjihad bil jihadi ala tariqati Nahdlatul Ulama biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ini baiat yang tidak main-main. Karena dengan baiat ini, maka Anda semua telah menerima amanat bukan hanya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan hanya dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan segenap warganya, tetapi juga amanat dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa tadi qari di awal acara ini membacakan ayat yang mengancam Anda semua. Belum dibaiat tadi sudah diancam tadi. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, sudah diancam. Jangan sampai mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mengkhianati amanat yang kalian terima dengan sengaja. Ini luar biasa, ya. Nah, karena itu saya minta kepada jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dan tentu saja beserta jajaran pengurus cabang seluruh Sumatera Barat ini untuk sungguh-sungguh memegang teguh baiat khidmahnya, dan khidmah itu kita sediakan, kita persembahkan untuk segenap warga bangsa, untuk segenap warga Sumatera Barat ini tanpa kecuali. Dan mari kita jadikan khidmah ini sebagai poros utama keberadaan Nahdlatul Ulama. Mari kita jadikan fokus dari semua yang kita kerjakan ini adalah khidmah, yang berarti sekali lagi jasa yang kita berikan tanpa mengharap apalagi meminta imbal balik. Itulah khidmah. Yang lain-lain tambahan saja. Kalau ada yang mau bikin rumah sakit misalnya, tambahan saja. Kenapa? Karena rumah sakit itu kan harus bayar. Jadi rumah sakit itu bukan khidmah, bisnis itu. Karena yang datang harus bayar. Pendidikan perguruan tinggi mungkin juga sebetulnya ya hanya setengah khidmah lah gitu. Karena muridnya masih harus bayar, mahasiswanya masih harus bayar. Khidmah adalah jasa layanan yang dipersembahkan cuma-cuma, itulah khidmah. Mari kita jadikan ini sebagai tulang punggung keberadaan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat ini, sehingga kader-kader dan warga akan berorbit di sekitar Nahdlatul Ulama ini karena semangat khidmah, semangat untuk memberikan layanan, untuk berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini
yang bisa saya sampaikan. Ini sudah mentok sekali karena ancaman-ancaman sudah disampaikan sejak awal, ya. Dan saya kira harapan-harapan sudah ada di dalam benak dan hati kita semua. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita dan semua yang kita kerjakan dalam rangka Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh tersambung dalam rantai barokah yang telah ditancapkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saya kira cukup sebagai doa kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.